Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu, sanggup melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan, kita hadiahkan, kita sajikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kebarokahan salawat yang kita baca, kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bermuzakarah, mengulang-ulang kaifiyah ataupun tata cara pelaksanaan salat Aid, yaitu salat Idul Adha. Baik, hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk kepada pembahasan tentang salat Idul Adha. Di dalam kitab Fathul Qorib, Tausyih ala Ibnu Qasim, itu syarahnya Fathul Qorib, di situ dijelaskan tentang bab salat hari raya. Faslun wa salatul aidaini al-fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Jadi salat dua hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu sunnah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kemudian hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat ketentuan salat Idul Adha itu sama saja seperti salat Idul Fitri. Hanya saja berbeda dalam niatnya. Adapun tata caranya, baik itu dari mulai dari takbir, pembacaan tasbih, itu sama semua, hanya saya membedakannya di dalam niatnya. Oke, kita langsung saja membahas, masuk kepada lafaz niat salat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun lafaz niat salat Idul Adha ialah usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat salat Idul Adha 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi imam, imaman. Kalau dia menjadi makmum, makmuman. Adapun waktu pelaksanaan salat Idul Adha adalah dianjurkan untuk dilaksanakan di pagi hari kira-kira pukul 07.00, yaitu jam 7 pas gitu ya, lebih kurang. Atau sesuai batasannya, ini mulai terbitnya matahari sampai siang hari waktu tempat tersebut, supaya umat Islam berkesempatan untuk menyembelih binatang kurban. Jadi hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun cara kaifiyah melaksanakan salat Idul Adha sama seperti salat Idul Fitri. Seperti yang saya katakan, hanya saja berbeda dalam bentuk lafaznya. Adapun cara mengerjakan salat Idul Adha itu sama dengan melaksanakan salat Idul Fitri. Yang berbedanya niatnya saja. Kemudian kalau salat Idul Adha dianjurkan ataupun dikerjakan di tengah lapang yang bersih ataupun di masjid, sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahum asabuhum matrun fi yaumi 'aidin fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul 'aid fil masjidi Abu Daud wa Ibnu Majah wal Hakim wasallim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa pada suatu hari Nabi SAW mengerjakan sholat Aid, tiba-tiba turun hujan. Maka Nabi SAW berpindah melakukan sholat dengan sahabat-sahabatnya di masjid. Jadi ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Hakim. Begitulah hadis tentang dalil menunjukkan pelaksanaan sholat Aid, yaitu di lapangan. Kemudian hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sebelum mengerjakan sholat Aid, terlebih dahulu kita harus suci. Harus suci dari hadas kecil maupun besar, serta berwudu. Selain itu juga kita harus menutup aurat dan memakai pakaian yang sangat bersih, yang bagus dari yang kita miliki. Maksudnya yang paling cantik, yang paling bagus di antara baju-baju yang kita miliki, seperti jubah atau disunahkan memakai warna putih. Itu adalah pun kesunahan ya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan cara mengerjakan sholat Aid. Yang pertama ialah sholat Idul Adha ada 2 rakaat. Ini perlu kita cermati dulu. Sholat Idul Adha ada 2 rakaat. Kemudian sholat Idul Adha dilakukan dengan berjamaah demi syiarnya ataupun syiamnya agama Islam. Jadi memang dianjurkan berjamaah. Setelah sholat jamaah siap, kemudian sholat dimulai dengan niat sholat Idul Adha berbarengan dengan takbiratul ihram. Ini mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan sampai kira-kira di pundak. Kemudian membaca iftitah. Kemudian pada rakaat pertama sesudah niat takbiratul ihram kemudian membaca iftitah, selanjutnya dilanjutkan dengan takbir 7 kali. Dan setiap takbir disunahkan membaca tasbihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ataupun wallahu akbar. Kemudian ini dikerjakan setelah takbir yang pertama. Kemudian setelah membaca takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, kemudian membaca surat Al-Fatihah, yakni di takbir yang terakhir. Dan disambung dengan membaca surat yang dikehendaki, yaitu dalam yang dianjurkan yang lebih utama itu surat Qaf ataupun surat Al-A'la. Kemudian setelah membaca surat dilanjutkan lagi dengan ruku', i'tidal dan seterusnya dengan sujud 2 kali seperti dalam salat wajib hingga selesai rakaat pertama. Kemudian setelah kita bangkit dari rakaat pertama masuk kepada rakaat kedua, dilanjutkan dengan takbir, membaca takbir sebanyak 5 kali. Dan setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Pada rakaat pertama kemudian membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca takbir 5 kali, kemudian membaca surat yang dikehendaki. Adapun yang diutamakan yaitu Al-Ghasyiyah, yaitu pada rakaat kedua. Kemudian selanjutnya hadirin yang mulia itu sama seperti rakaat pertama, dilanjut dengan ruku, i'tidal, sujud, kemudian membaca tahiyat akhir, lalu diakhiri dengan salam dengan menengok wajah ke kanan dan ke kiri. Baik, alhamdulillah. Kemudian setelah kita selesai melaksanakan salat Aid, salat hari raya Idul Adha, kemudian melaksanakan khutbah, khatib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, kemudian membaca takbir 7 kali dan membaca yang harus berturut-turut. Pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali dengan cara berturut-turut. Ini kaifiyah pembacaan takbir bagi khatib hari raya. Kemudian hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada keutamaan salat Aid. Tadi kita telah membahas masalah niat, kemudian pengertian tata cara ataupun waktunya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan keutamaan salat Id. Jadi apa sih keutamaan salat Id tersebut? Sehingga orang-orang ramai mengerjakan berjamaah, dianjurkan di lapangan. Kalau tidak dianjurkan di lapangan,
di masjid. Kemudian di sini akan kita bahas keutamaan salat Id dengan secara global. Adapun yang pertama, salat Id merupakan syiar agama Islam. Nah, jadi hadirin yang mulia, jadi salat Id ini menunjukkan inilah kekuatan umat Islam, syiarnya umat Islam dan kebersamaannya umat Islam. Hal ini terbukti bahwa salat Id itu dilaksanakan oleh semua lapisan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Baik itu di mana saja hadirin yang mulia, seluruh umat Islam, melaksanakannya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Itulah tanda syiar agama Islam ataupun kekuatan agama Islam. Dalam hadis disebutkan, dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membawa keluar perempuan-perempuan yang sedang haid dan gadis-gadis pingitan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Perempuan yang sedang haid, yang mengasihkan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Nah, ini hadis dari Nabi SAW yang menyuruh keluar perempuan yang sedang haid, mengasihkan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua ialah orang yang menghidupkan malam hari raya, Allah tidak akan mematikan hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Anna ibadat bin Samit an Nabi SAW qal man ahya lailatul aidaini lam yamut qalbahu yamut yauma tamutu al-qulub, rawahu at-Tabrani. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, tidaklah mati hatinya pada hari mati seluruh hatinya. Pada hari mati seluruh tubuhnya mati, seluruh hatinya mati. Hadis riwayat Tabrani. Jadi salah satu cara menghidupkan, membuat syiar malam hari raya dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dari terbenamnya matahari malam itu maghrib lebaran sampai dengan imam mulai mengenakan salat Idul Fitri. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidaini bitahlili wa takbiri wa tahmid wa taqdis, rahu Az-Zabir. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah kedua hari raya dengan memperbanyak tahlil, takbir, tahmid dan mensucikan diri. Kemudian ketika akan pergi salat Id, kita disunahkan untuk mandi, mensucikan diri, memakai wangi-wangian yang paling wangi dan mengenakan pakaian yang paling baik ataupun yang paling bagus. Baik hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini akan kita bahas hadis yang berkenaan dengan awal mula Rasulullah mengerjakan salat Id. Jadi diriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Idul Fitri ataupun Idul Adha keluar ke musola untuk mengerjakan, baik itu ke musola ataupun ke lapangan. Kemudian setelah selesai sholat, kemudian Nabi SAW berdiri menghadap kepada seluruh manusia hari itu, kepada seluruh jamaah yang mengerjakan sholat. Nah, sedangkan masing-masing jamaah tersebut masih tertib di saf-saf mereka. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat, wasiat, yaitu khutbah kepada setiap jamaah. Dan Nabi SAW memberikan nasihat-nasihat kepada para jamaah tersebut. Inilah hadis yang menunjukkan Nabi SAW mengerjakan salat Idul Adha. Baik. Alhamdulillah hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit ataupun muzakarah ataupun mengulang-ulang kaifiyah cara pelaksanaan salat Idul Adha. Jadi adapun kesimpulan dari awal pembahasan, baik itu mulai dari pengertian salat Id, kemudian lafaz niat salat Id, tata cara, kemudian waktu,
masuk kepada fadilah keutamaan salat Id serta hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id. Jadi dari pembahasan itu semua kita ambil kesimpulannya ialah salat Id tadi hukumnya itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kemudian dianjurkan bagi orang yang sendiri, perempuan, laki-laki itu mengerjakan berjamaah. Baik itu dikerjakan di mushola ataupun di lapangan. Nah, kemudian fadilahnya itu apa? Fadilahnya itu begitulah tanda kesatuan ataupun syiarnya agama Islam dengan mengerjakannya salat bersama-sama berjamaah. Nah, disitulah faedah tanda kebersatuan umat Islam. Jadi itulah tandanya keutamaan dari salah satu mengerjakan salat Id. Kemudian adapun hadis yang terakhir ialah itulah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Id baik itu di lapangan dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan di lapangan kemudian turun hujan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke mushola ataupun ke masjid. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita umatnya itu setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Id, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri memberikan nasihat kepada setiap jamaah yang mengerjakan salat Id tersebut. Nah, jadi dari situlah dalil ataupun petunjuk sehingga kita mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekian sedikit pembahasan ataupun bermuzakarahnya, mengulang-ulangnya kaifiyah ataupun tata cara pelaksanaan salat Idul Adha. Lebih banyak ataupun sedikitnya kita sama-sama mengulang, karena suatu perkara yang sering diulang maka dia akan masuk ke hati, kemudian akan menimbulkan rasa kesemangatan ingin menggapaikannya. Sedangkan perkara dunia saja apabila sering kita ulang-ulang, sering kita lihat, maka dia akan masuk ke hati sehingga timbul rasa ingin memilikinya. Nah, begitu juga dengan ilmu atau apalagi ilmu agama. Semakin kita ulang maka dia akan semakin menancap di hati kita, semakin ingat sehingga timbul jazbah kesemangatan dalam mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas serta kemudahan kemampuan melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita tentang agama. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.